Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Santiago Wijaya dari kelas 01 TPLP 017 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami konsep perdagangan secara elektronik dari segi konsep dan perkembangannya. Oke, berikut adalah penjelasan mengenai perdagangan elektronik, keuntungan perdagangan elektronik dibandingkan dengan perdagangan tradisional, karakteristik pengadaan elektronik, serta tujuan dan bentuk pertukaran elektronik. 1. Menjelaskan arti perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce menunjukkan pada kegiatan membeli, menjual, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Perdagangan elektronik ini mencakup segala jenis transaksi bisnis yang dilakukan secara online, baik itu di antara perusahaan B2B, antara perusahaan dan konsumen B2C, maupun antara konsumen itu sendiri C2C. E-commerce memanfaatkan berbagai teknologi seperti situs web, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik untuk memfasilitasi transaksi secara digital. Jenis-jenis perdagangan elektronik yang tadi saya sebutkan yaitu B2B, business to business, B2C, business to customer, C2C, customer to customer, dan C2B, customer to business. Jadi itu jenis-jenis perdagangan elektronik. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi keuntungan perdagangan elektronik dibanding dengan perdagangan tradisional. Keuntungan perdagangan elektronik atau e-commerce dibandingkan dengan perdagangan tradisional itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama itu ada akses global. E-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, tidak terbatas oleh lokasi fisik. Yang kedua itu ada biaya lebih rendah. Perdagangan elektronik mengurangi kebutuhan akan toko fisik, staf, dan logistik tradisional sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Operasional 24/7. Platform e-commerce beroperasi sepanjang waktu, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk atau layanan kapan saja tanpa batasan jam operasional. Kemudahan pembayaran. Sistem pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital mempermudah transaksi bagi konsumen dan bisnis. Pengalaman belanja yang ditingkatkan dengan fitur pencarian, rekomendasi produk, dan personalisasi. Pengalaman belanja online dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan referensi konsumen. Skalabilitas. E-commerce memungkinkan bisnis untuk berkembang lebih cepat karena tidak terkait oleh batasan ruang fisik dan dapat menambahkan produk atau layanan baru dengan mudah. Kemudahan pengumpulan data dan analitik. Platform online memungkinkan pengumpulan data pelanggan yang lebih mudah yang dapat dianalisis untuk meningkatkan strategi pemasaran dan kepuasan bisnis. Yang terakhir, pengiriman yang lebih cepat dan mudah. Pengiriman produk layanan dilakukan secara efisien dengan layanan pengiriman berbasis logistik yang terintegrasi dengan sistem e-commerce. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-procurement merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan proses perdagangan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa karakteristik utama dari pengadaan elektronik. Yang pertama ada proses yang terotomatisasi, akses ke penyediaan global, pengelolaan kantong digital, pengutamaan dan pelaporan, transparansi dan kepatuhan,
Yang terakhir ada pengurangan biaya dan waktu, itu dia. Dan yang terakhir nih, itu jelaskan tujuan pertukaran elektronik dan mengidentifikasi 3 bentuk yang telah muncul. Tujuan pertukaran elektronik adalah untuk memfasilitasi transaksi data yang cepat, efisien, dan terstruktur antara dua pihak atau lebih dengan tujuan meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, mempercepat proses bisnis, dan memperluas jangkauan pasar. Ada 3, yaitu ini yang tadi saya jelaskan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke tujuan pertukaran elektronik. Meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan transaksi manual atau berbasis dokumen. Memperluas pasar, membuka akses pasar yang lebih luas dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di tingkat global. Meningkatkan transparansi, memastikan setiap transaksi tercatat secara elektronik, memudahkan audit dan monitoring. Mengurangi biaya, meminimalkan kebutuhan untuk operasi fisik, komunikasi manual, dan pengolahan interaksi. Mempercepat transaksi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memerlukan transaksi pembayaran dan pengiriman barang atau layanan. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi digital, pertukaran elektronik telah berkembang jauh melampaui model tradisional dan semakin menjadi bagian integral dalam dunia bisnis modern. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.